Kepala Desa Panggalih bernama Wahyu mendadak viral setelah keluarganya memaki-maki seorang warga yang mengungkap kondisi jalanan rusak. Kades di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu bahkan diundang ke YouTube Deddy Mulyadi. Di sana, ia berbincang-bincang terkait masalah yang sedang ramai. Wahyu menjabat sebagai Kades Panggalih pada Desember 2019 hingga Desember 2027 mendatang. Kepada Deddy Mulyadi, Wahyu menyatakan ingin kembali mencalonkan diri setelah masa jabatannya habis. Semoga menang lagi, biar saja kalau desa ribut juga, kata Wahyu, dikutip Tribun Jabar pada Rabu 7 Januari 2026. Siap mencalonkan lagi, tanggung kalau sudah begini mah, sambungnya. Deddy Mulyadi pun mengingatkan Wahyu agar tidak arogan ketika menjadi seorang pemimpin. Tapi jangan jadi pemarah kalau jadi kepala desa. Biasa pemimpin dikritik, timpal Deddy Mulyadi. Wahyu juga meminta maaf terkait aksi keluarganya yang mengintimidasi warga bernama Holis Muslisin, 31 tahun, seperti dalam video viral. Sekarang kepada warga-warga khususnya Desa Panggalih, dari keluarga saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya, ucap Wahyu. Ia menjelaskan, Holis Muslisin selaku korban intimidasi itu tidak melaporkan dirinya ataupun anggota keluarganya ke polisi. Namun, keluarga Wahyu sempat mendapatkan panggilan dari kepolisian setempat untuk bermediasi bersama Holis Muslisin. Lebih lanjut, Wahyu juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan korupsi selama menjabat jadi kepala desa. Alhamdulillah Pak, nggak korupsi. Sebagai kepala desa, saya bertanggung jawab penuh kepada desa saya, kelahiran saya, kata Wahyu. Kemudian Deddy Mulyadi pun memeriksa Wahyu dan perangkat desa yang hadir di tempat terkait pengeluaran Desa Panggalih. Dalam kesempatan itu, Wahyu menyerahkan kepada sekretaris desanya untuk menjelaskan. Wahyu rupanya tidak tahu pengeluaran desa yang selama ini ia pimpin. Kamu sepertinya tidak tahu. Saya yakin kamu nggak tahu. Banyak kepala desa yang tidak tahu pengeluaran desa. Kalau ditanya, tidak tahu urusan sekdes. Beber Deddy Mulyadi. Kemudian ucapan tersebut diamini oleh Wahyu. Tidak tahu, kata Wahyu sambil mengangguk. Holis Muslisin yang mengkritik pembangunan di Desa Panggalih adalah seorang pedagang telur. Setiap hari, ia harus mengangkut 50 kg telur melewati infrastruktur jalan yang memprihatinkan di wilayah selatan Garut. Saya bagikan kondisi jalan di Facebook karena resah. Saya pernah terjatuh sampai dagangan pecah karena jalan rusak. Tak ada niat menjelekkan pribadi. Saya hanya protes terhadap lembaga, ujar Holis saat ditemui di rumah dinas Wakil Bupati Garut, Senin 5 Januari 2026. Setelah peristiwa intimidasi tersebut mencuat, Holis mengaku merasa lebih tenang. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk Deddy Mulyadi dan pejabat pemerintah daerah. Keluarga sempat takut, tapi setelah dipanggil Bapak Aing, Bapak Deddy, istri jadi lebih tenang dan memberi semangat. Besok saya dipanggil lagi oleh Pak Gubernur, ungkapnya. Holis berharap viralnya itu bisa membawa banyak perubahan bagi kampung halamannya, termasuk perbaikan infrastruktur seperti jalan desa dan jalan kabupaten. Saya mulai melupakan kasus intimidasi terhadap saya, biarkan saja tidak apa-apa. Saya juga tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum, katanya. Meski mendapat banyak dukungan, Holis mengaku sempat diliputi kekhawatiran terhadap kondisi keluarganya, terutama istri dan anaknya. Setelah peristiwa tersebut viral di media sosial, Holis mengaku ingin kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa sebagai penjual telur keliling. Ia berharap dapat kembali berjualan dengan tenang atau fokus memenuhi kebutuhan keluarganya, serta menjalani kehidupan sehari-hari tanpa tekanan. Nasib Kepala Desa Kades Panggalih, Kecamatan Cisewu, setelah keluarganya mengintimidasi warga yang memviralkan jalanan rusak. Imbas kejadian tersebut, Wakil Bupati Garut Putri Karlina menerjunkan inspektorat untuk memeriksa sang Kades. Putri Karlina menjelaskan pihaknya telah menghubungi Inspektorat Kabupaten Garut untuk melakukan audit terhadap kepala desa yang bersangkutan. Saya sudah menghubungi Pak Inspektur dari Inspektorat
untuk segera datang ke desa mengaudit seperti yang teman-teman minta, ucap Putri Karlina dalam unggahan Instagram resminya. Dikutip dari Tribun Jabar, Minggu 4 Januari 2026, sebuah video yang menayangkan aksi keluarga kepala desa mengintimidasi warga menjadi sorotan viral di media sosial. Peristiwanya sendiri terjadi di Kampung Babakan Adoh, RT 01 RW 06, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 27 Oktober 2025 lalu. Dalam video yang beredar viral, sekumpulan orang yang merupakan keluarga Kades berbicara dengan nada tinggi, bahkan kata-kata kasar kepada warga bernama Holis Mukhlisin, 31 tahun. Diketahui alasan dibalik intimidasi tersebut karena Holis Mukhlisin mengkritik pembangunan di Desa Panggalih melalui media sosial. Menurut Putri Karlina, audit akhirnya dipilih sebagai upaya memberikan informasi berimbang kepada masyarakat. Mengaudit bukan untuk mencelakakan kepada desa, tetapi untuk memberikan informasi berimbang, tutur Putri Karlina. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka seharusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit, sambung dia. Putri Karlina juga akan membeberkan informasi terkait aliran dana desa, termasuk kepada pihak yang mempertanyakannya. Kita harus memberikan informasi kemana sih dana desa yang dikeluhkan, katanya nggak ada pembangunan itu. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya, ucap Putri Karlina. Jadi kalau inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang di desa itu ternyata ada atau tidak ada pembangunan, kemanakah dana desanya berada, jelas dia. Dalam keterangannya, Putri Karlina juga berbicara mengenai peristiwa serupa yang pernah terjadi di Kabupaten Garut, termasuk oleh dirinya sendiri. Diketahui, Putri Karlina pernah viral karena berbicara dengan nada tinggi kepada warga yang mengkritiknya secara langsung. Ia pun menyadari betul bahwa hal tersebut adalah tindakan yang salah. Aku ini pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marahin orang yang seharusnya aku nggak marahin. Terus beberapa bulan sebelum ini baru viral juga di Garut intimidasi kepala desa kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Imbuhnya, ia mengaku heran bahwa peristiwa yang sama bisa terulang lagi ketika kejadian sebelumnya sudah viral di media. Loh, kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Gak lihat HP apa gimana? Kalau kamu berbuat hal yang salah terus viral, tuh ribet banget. Salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah, kata Putri Karlina. Istri dari anggota DPRD Jabar, Maula Akbar ini pun berharap perangkat pemerintahan bisa belajar dari peristiwa serupa yang pernah terjadi.